Selesai. Oke, pada hari ini siapa yang berangkat? Dan siapa yang berangkat? Coba angkat tangan. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Dari Bapak, ya berangkat. Terus dari Renal, ya berangkat. Terus dari Naya, ya berangkat. Yang nggak berangkat dari ini siapa? Ya, Noval yang nggak berangkat. Oke, sebelum kita lanjut pembelajaran, anak-anak kelas 5 yang Ibu cintai, kita akan mendengarkan dan mengamati GLS. Apa itu GLS? Gerakan Literasi Sekolah. Nah, di GLS kali ini Ibu akan menceritakan dongeng, yaitu Semut dan Belalang. Simak ya anak-anak. Jadi semut dan belalang itu merupakan tokoh-tokoh hewan yang saling bermusuhan. Belalang itu sangat nakal kepada semut, dan semut itu selalu mengalah kepada belalang. Pada suatu saat tibalah musim gugur. Di situ belalang kekurangan makanan dan meminta makanan kepada semut. Dan akhirnya semut ikut membantu belalang untuk memberikan makanan itu. Dan pada akhirnya semut dan belalang itu bersatu kembali dan menjadi sahabat yang sejati. Oke, pesan moral yang dapat diambil dari doa tersebut ada yang tahu? Ya, Mas Noval coba. Betul sekali, kita harus saling tolong menolong dan tidak boleh jahil, tidak boleh bermusuhan. Oke, anak-anak, kita lanjut ke pembelajaran hari ini. Sebelumnya dari hari sebelumnya ada yang masih ingat materi yang sudah diajarkan? Ya, Mbak Novi, ya, materi sebelumnya itu mengenai aneka benda di sekitar kita. Dan pada hari ini kita juga mempelajari benda-benda juga, tapi benda-benda yang ada di lingkungan sekitar juga. Oke, kita lanjut. Buka bukunya. Kita lanjut ke tema 7 dan tema 1. Tema 7. Bersejarah di Indonesia itu ada banyak banget. Kita dimulai dari abad ke-25. Pada abad ke-25 itu dahulu Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Bangsa Eropa menjajah Indonesia karena berbagai macam rempah-rempah, kekayaan alam dan juga sumber daya alam yang sangat luar biasa. Salah satunya yaitu rempah-rempah berupa cengkeh. Anak-anak tahu cengkeh enggak? Ya, benar sekali. Cengkeh itu banyak banget khasiatnya. Bisa dibuat untuk bumbu masak, obat sakit gigi, dan juga ramuan. Oleh karena itu, cengkeh itu sangat memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Betul sekali. Oke, dibuka bukunya. Halaman 85, peristiwa bersejarah di Indonesia. Pada zaman itu, mengapa sih Eropa datang ke Indonesia untuk merebut kekayaan di Indonesia? Salah satunya karena sumber daya alam yang sangat melimpah di Indonesia. Dan oleh sebab itu, Eropa datang ke Indonesia untuk merebut kekayaan itu. Dan hasilnya, Indonesia tetap mempertahankan kekayaan alam itu. Oke, kita lanjut lagi. Dibuka, di situ ada tabel, anak-anak bisa diisi tabelnya dan dilanjutkan. Faktor-faktor yang mendorong penjajahan Eropa ke Indonesia. Salah satunya yaitu yang pertama ada gold
Gold itu masa kejayaan, glory dan gospel. Glory itu mencari kejayaan dan gospel itu menyebarkan agama. Jadi yang untuk gold itu bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari kekayaan rempah-rempah yang sangat melimpah. Dan gospel itu menyebarkan agama dari bahasa Eropa ke Indonesia. Dan yang ketiga itu ada glory. Glory itu masa kejayaan, bahwa bangsa Eropa itu dapat dikatakan berjaya apabila tanah yang dijajah itu sangat banyak, salah satunya Indonesia. Oleh karena itu kita sebagai bangsa Indonesia tidak boleh dijajah. Pintar sekali. Nah, habis itu coba diisi peta mind map yang ada di buku siswa halaman 88 dan dikerjakan secara berkelompok. Ya, dilanjutkan. Di bawahnya itu ada unsur 5W plus 1H. Apa itu unsur 5W plus 1H? Bersejarah di Indonesia. Coba anak-anak temukan informasi penting berdasarkan unsur 5W plus 1H yang sudah dituliskan di papan. Ada dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Coba ditemukan penggalan informasi yang tepat untuk unsur 5W plus 1H. Nanti dikumpulkan dan dinilai. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Itu ada IPA. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari rempah-rempah. Rempah-rempah itu diolah berdasarkan proses-proses tertentu. Ada pengeringan dan sebagainya. Dari pengeringan tentunya ada perubahan warna dari merah ke kuning, kuning ke hitam. Nah, di situ terjadi perubahan wujud benda. Ya, betul sekali. Perubahan wujud benda. Nah, perubahan wujud benda terdiri dari sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda itu ada 3. Dibagi dengan sifat benda. Pertama ada padat, cair. Yang ketiga gas. Nah, sifat-sifat benda itu ada 3. Yang pertama ada padat, kedua ada cair, dan yang ketiga ada gas. Padat itu yang sering kita jumpai sifatnya ini benda padat. Benda cair itu apa? Seperti ada air, itu benda cair sebelum memadat menjadi es. Terus gas ada gas LPG yang menjadi uap. Oke, dibuka buku siswanya, itu ada percobaan mengenai perubahan wujud benda. Nah, nanti anak-anak tugasnya di situ mempersiapkan alat dan bahannya. Kemudian kita akan praktikum di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai perubahan wujud benda dan mempraktikkan atau menemukan sifat-sifat benda berdasarkan benda yang kalian bawa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah pintar semuanya ya, sudah paham semuanya anak-anak. Oke, jadi Ibu akan melakukan kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama itu dari peristiwa bersejarah. Bangsa Eropa ke Indonesia tujuannya untuk merebut kekayaan alam atau sumber daya alam yang begitu melimpah.
Dan Indonesia berhasil mempertahankan itu sampai dengan sekarang. Dan yang kedua, kita harus memahami unsur-unsur 5W plus 1H yang terdiri dari apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, di informasi tersebut kita akan menggali informasi penting dalam peristiwa bersejarah sesuai di buku siswa ya. Terus yang ketiga ada perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda dari padat, cair, dan juga gas. Oke, anak-anak berhubung sudah paham. Untuk pertemuan selanjutnya jangan lupa membawa bahan-bahan untuk praktikum perubahan wujud benda. Pintar sekali. Ya, sebelum pembelajaran ditutup, Ibu berpesan jangan lupa tetap belajar dan juga jaga kesehatan selalu, tetap semangat dalam menimba ilmu. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, pada ketua kelas dipimpin untuk berdoa kembali. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, pembelajaran kali ini cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap bersinergi, dan semoga kita dapat bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.